Moral kebanyakan cerita horor biasanya adalah soal manusia ternyata lebih seram, lebih jahat daripada hantu. Mangkujiwo karya Azhar Kinoi Lubis menekankan moral tersebut dengan lebih tegas lagi, karena yang ia bikin di sini adalah tentang manusia-manusia yang saling serang dengan ilmu hitam, saling memanipulasi untuk tujuan duniawi, dan para makhluk gaib tak lebih dari senjata yang mereka perebutkan. Apalagi manusia yang lebih lemah, cuma jadi budak yang diperalat, bagai pion yang digerakkan ke sana kemari, or worse, cuma jadi tumbal. Eksistensi film ini sebenarnya menarik dan patut disyukuri karena ngasih warna berbeda pada genre horor lokal, memusatkan pada galian identitas klinik yang benar-benar lokal. Tapi film pertamanya tahun 2020 itu aku kurang suka karena kurang baik penggarapan naskahnya. Mangkujiwo pertama kayak orang yang mumbling nonsense. Begitu sibuk dia berkutat pada lore, istilah-istilah, dan eksposisi pembangunan dunia. Sehingga aku tahu perbaikan apa yang kuharapkan pada sequelnya kali ini. Satu hal yang pasti, Mangkujiwo 2 berpegang erat pada elemen-elemen yang diapresiasi penonton pada film pertamanya, yaitu desain produksi dan artistik. Yang paling kuingat di film pertamanya itu memang adalah penggunaan binatang-binatang horor yang kayak asli. Ya kan? Nasi dicampur isi perut tikus itu aku masih keingetan sampai sekarang. Masih kebayang. Dan di film kedua ini, tikus-tikusnya memang dihadirkan lebih banyak lagi. As far as the opening goes, aku suka film kedua ini. Di pembuka itu kita ditempatkan dalam studio bioskop. Lagi ada pemutaran film, lalu kita melihat Uma karakternya nonton di tengah-tengah barisan. Di belakang Romonya dan orang-orang penting lain. Nah, bagi Uma, ada sesuatu yang janggal. Awalnya aku pikir dia sedang diserang oleh serangan panic attack gitu, gelombang panik. Karena mendadak dia tuh melihat penonton lain di sekelilingnya dibantai oleh gerombolan orang yang tak datang dari mana. Uma berlarian keluar, nangis kejar dia. Belakangan kita tahu yang dilihat Uma itu adalah roh orang-orang dahulu yang memang pernah dibantai di bioskop itu. Nah, ini opening yang desain banget untuk sebuah horor. Perfectly nge-set up tone keseluruhan, sekaligus ngasih tahu permasalahan apa yang bakal menghantui karakternya. Tapi kemudian film sampai pada bagian dialog-dialog karakter dan it was still a meh. Mangkujiwo 2 masih tetap terbebani oleh segala macam eksposisi. Barulah ketika penjelasan dan intik-intik cerita sudah out of the way, ceritanya kembali jadi sedikit lebih enak untuk dinikmati. Masih ingat kemarin kita bahas film autobiografi yang serasa film horor meski tanpa setan? Nah, Mangkujiwo 2 ini kayak autobiografi jika film itu beneran film horor dan jika film itu agak sedikit lebih susah dalam berbicara. Karena permasalahannya mirip. Mangkujiwo 2 juga punya latar politik yang seperti gambaran dari rezim horor kita. Tapi di sini tuh diceritakan ada higher power dari politik tersebut. Ada mastermind yang mengatur semuanya. Nah, orang itu adalah romonya si Uma, Romo Brontosaurus. Romo Brontoseno. Nah, bayangkan pemain catur, itulah posisi si Romo. Bidak-bidaknya adalah jenderal, orang-orang gede, dan rakyat tak berdosa seperti Uma dan karakter fotografer yang diperankan oleh Martino Leo bernama Rimba. Rimba ini anak seorang aktivis yang dibunuh oleh jenderal dulu. Ya, sekarang bidak-bidak lama dan bidak-bidak baru sedang diadu oleh Romo. Film mulai kerasa enak ketika konflik seputar Rimba dikembangkan. Pada review Mangkujiwo pertama, aku menyebut film tersebut tidak meninggalkan kesan apa-apa, melainkan hanya nonsens dan kekerasan pada perempuan pula. Film itu tidak punya genuine feeling di baliknya. Film itu tidak punya cinta. Di sini aku bukannya GR bilang film kali ini mendengarkan keluhanku, cuma yang jelas step up dilakukan oleh film kedua ini, yaitu mereka actually memasukkan cinta ke dalam narasi. Ada suntikan feeling yang bisa kita rasakan, yang bisa kita ikuti di balik sadis dan jijiknya tikus-tikus dan horor-horor itu. Cinta itu salah satunya datang dari hubungan antara Rimba dengan Uma. Dunia Mangkujiwo terasa jadi sedikit lebih hidup karena sekarang ada karakter dengan perasaan yang bisa kita relasikan. Gak melulu soal rebutan kekuasaan. Ya kan? Jadi anyway, di cerita nanti si Rimba mulai sadar dan dia ngajak Uma untuk wake up gitu. Anak muda seperti mereka harus melek, harus mengenali siapa mereka, dari mana mereka, sejarah mereka harus mereka tahu. Jika tidak, mereka akan mengulangi dosa negara, dosa orang-orang sebelum mereka. Nah, Romo sedang membuat mereka berjalan di siklus horor tersebut, siklus dendam antar generasi.
Perihal sejarah kelam akan terus berulang dijadikan film sebagai latar dari dunia horor cerita, bahwa dosa orang tua, dosa generasi sebelumnya akan diteruskan, akan terpetakan pada generasi muda sesudahnya. Dan itu terjadi karena ada satu orang yang mengendalikan semua, si Romo, yang seolah dia tuh kayak orang baik, gak ikut campur, tapi ternyata dia mengatur dan menghendaki itu semua demi kepentingannya pribadi. Jadi sebenarnya menarik juga untuk menelisik di mana film ini meletakkan garis antara fiksi dan gambaran nyatanya, ya kan? Jadi apakah film ini mensuggest ada higher power, ada sosok Romo beneran di balik kemelutnya negeri kita? What you think about that? Share pendapat kalian di comments. Balik ke film, seharusnya film ini menjadikan kisah Rimba dan Uma sebagai fokus. Paruh akhir ketika kita sudah bisa melihat jelas karakter-karakternya ini adalah bagian terbaik dari Mangkujiwo 2. Sayangnya bagian ini tuh kayak joke yang bilang kamu itu punya inner beauty tapi terlalu dalam sehingga nggak kelihatan gitu. Secara keseluruhan film ini masih sumpak oleh tetek bengek istilah dan segala macamnya. Inner beauty-nya nggak kelihatan. Fokus masalah aslinya tuh tersamarkan gitu. Cerita dengan dunia dan logika sendiri memang selalu punya tantangan besar untuk membangun dunia tersebut. Terlalu banyak eksposisi, penonton bingung sama aturan dunianya, memang jadi sandungan yang lumrah. Tapi beberapa film toh mampu juga melakukannya tanpa terlalu banyak merusak narasi dan tempo. Misalnya Avatar pertama. Aku kagum gimana dengan cepat dan efektif film itu menghamparkan sains teknologi dan soal bulan Pandoranya. Ketika kita bicara Avatar, kita mungkin akan kepikirannya soal visual dan teknis doang. Kita lupa ada kunci rahasia dari pencapaian film itu, yaitu naskah yang efektif. Penempatan dan pemampatan eksposisi yang terukur dan tepat guna dilakukan oleh film karena film tersebut punya alur yang jelas. Nah sebaliknya ini jugalah kenapa dua film Mangkujiwo seperti kesusahan dalam bertutur. Karena film-film itu tidak punya plot yang jelas. Film ini cuma kejadian demi kejadian gitu. Yang diungkap ternyata. Plot yang dimaksud di sini adalah alur dari karakter. Perspektifnya apa, maunya apa, journey mereka apa. Film ini bahkan nggak punya bangunan yang jelas untuk merujuk kepada karakter utamanya siapa. Dari opening, sepertinya Uma kan yang diperankan oleh Jasamin Jazam yang jadi karakter utama. Tapi enggak, Uma ini terlalu pasif untuk jadi protagonis. Peran karakternya di sini ya cuma untuk jadi manggil si Kunti gitu. Karena dia setiap pingsan bisa manggil kuntilanak. Nah si Uma ini repetitif banget. Dia cuma ngelihat bayangan pembantaian, terus dirinya pingsan habis dipukuli. Terus dia nyanyi Leng Serungi, terus tersumon lah itu si Kunti. Terus dia muntah setelah Kunti beraksi. Gitu terus. Yang benar-benar aktif sebagai hero dan punya motivasi adalah Rimba. He's the perfect choice untuk bawa plot dengan jelas. Tapi dia tuh treatmentnya kayak karakter pendukung aja gitu. Kenapa? Karena sebenarnya film ini sudah ngeset karakter utama dari film pertama, yaitu si Romo. Mangkujiwo 2 juga sebenarnya adalah cerita tentang villain, tentang penjahat, si Romo Brontosaurus. It's okay sebenarnya buat film menjadikan not a good person sebagai karakter utama, ya kan? Karena malah bisa jadi menarik kita menyelam ke kepala orang jahat tersebut, kayak di film Henry Portrait of a Serial Killer. Hanya saja, telah melakukan ini 2 kali, tapi film ini tetap belum benar-benar total merangkai ceritanya ke dalam perspektif jahat si Bromo. Karakternya ini nggak punya journey, nggak ada stake kuat gitu, dan dia tuh kayak selalu benar. Walau memang film sempat berusaha mencoba membuat si Romo menghibur kayak pada Jigsaw, ya kan? Di Jigsaw tuh sekilas si John Kramer-nya kayak kalah, tapi semuanya terkuak ternyata berjalan sesuai dengan rencana si John Kramer. Nah si Romo juga ada bagian kayak gitu, dia kayak kalah, tapi ternyata enggak. Tapi momen tersebut nggak nyampe yang diinginkan oleh film gitu, karena karakter Romo itu belum ada di level seperti John Kramer, belum simpatik ataupun kita belum peduli sama dia seperti demikian. Jadi film ini pengen kompleks dan different, tapi sendirinya belum mampu merangkai yang diincar dengan lancar. Ambisius memang film ini, karena walaupun karakter-karakternya banyak yang dihidupkan dengan agak over the top, tapi film ini punya dialog-dialog yang nggak receh, bukan dialog receh gitu, cukup bermakna. Film ini tuh serius banget menganggap dirinya sendiri, apalagi ketika dia menggarap horor dan adegan sadis. Wah, kita bisa lihat film ini tuh nggak main-main. Meski memang nggak semua usahanya work out. Yang berhasil, ya contohnya tikus-tikus tuh. Aku nonton ini sampai naikin kaki ke kursi karena takut kalau ada tikus beneran di bawah sana gitu. Penempatan tikus untuk horornya, fungsinya dalam narasi, semuanya berhasil dimasukkan.
Adegan pembunuhan sadisnya juga cukup oke. Yang aneh itu cuma sosok hantunya. Asmara Abigail tidak lagi kembali ke sini sebagai Kunti, tapi sebagai gantinya kita dapat kuntilanak merah yang generik banget, yang cuma melayang di sana sebelum menyerang. Sama seperti Uma, Kuntinya tuh repetitif dan gak berkesan. Atau mungkin kita yang sudah terlalu capek untuk terkesan. Capek sama mumbo-jumbo dan kerumitan cerita. Terakhir yang paling gak banget yaitu soal kekerasannya. Elemen ini dipertahankan oleh film. Aku ngerti, bukan ini saja horor yang menyiksa cewek, ya kan? Aku ngerti bahwa ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh film saat horor menjadikan karakter perempuannya berjuang hidup mati. Di sini ya mungkin untuk menyimbolkan patriarki, ya kan? Yang jadi sumber semua. Tapi yang film ini lakukan untuk itu kadang maksa. Jatuhnya jadi kayak eksploitatif aja gitu. Salah satu yang paling maksa itu adalah saat adegan yang goalnya adalah mempertemukan Rimba dengan Kunti. Si Uma berarti harus dibikin pingsan dulu. Nah, nggak natural di situ kelihatannya saat Rimba dibikin nggak sengaja mukul Uma sampai Umanya pingsan dan berdarah. Dan bukan hanya ditonjok sampai berdarah-darah, tapi adegan kekerasan di film ini malah beneran ada yang gross banget, yaitu melibatkan Romo dan Uma yang meskipun off cam tapi benar-benar adegan tersebut hard to watch. Sempat terpikir olehku bahwa mungkin film ini sebenarnya nggak jelek. Mungkin film ini tuh kayak kata Joker, ahead of the curve. Film ini adalah monster di luar horor normal yang kita semua tuh belum siap untuk menerimanya. Horor yang basically membahas mastermind atau dalang dari kekacauan di kehidupan. Thriller yang berangkat dari perebutan kekuatan. Yang bahkan pembuatnya sendiri tuh belum siap untuk horor sebesar ini gitu. Mungkin itulah sebabnya kenapa film ini masih tampak begitu mentah. Olahan ceritanya masih sumpek, tidak ada alur yang jelas, karakter juga belum efektif dan berfungsi sebagaimana mestinya. Aku nggak tahu mereka nyiapin berapa judul lagi untuk Mangku Jiwo ini, tapi paling nggak di film keduanya ini tuh sudah sedikit ada perbaikan. Mungkin sepertinya ini lebih seperti harapan. Saat film terakhirnya nanti tayang, kita semua tuh sudah lebih siap untuk menerima dan pembuatnya pun lebih siap untuk membuat dengan sebenar-benarnya potensi yang dipunya oleh cerita mereka. Aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk Mangku Jiwo 2. That's all we have for now. Jadi menurut kalian apa yang sebenarnya ingin dikatakan film ini dengan memperlihatkan bahwa ada kuasa yang lebih tinggi di atas jenderal, kuasa yang di luar tatanan yang resmi? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi madc.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store Matherseed di chiptolaka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.